Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus tetap yakin bahwa kita masih dibimbing oleh beliau Syekh Ahmad Shahidul Wafa Tajul Arifin dengan caranya beliau di alam barzah. Karena dengan keyakinan itu kita terus dibimbingkan oleh beliau. Kecuali kalau kita sudah nggak mau lagi dibimbing, ya silakan. Semua kan pilihan juga. Cuma yang penting jangan salah kita memilih. Kita masih diberi ketetapan itu. Karena salah satu ciri murid harus yakin terhadap mursyidnya. Siapa mursyid? Yakin bukan mursyid. Nah begitu pun di dalam hal lain berkenaan dengan ubudiyah yang bersifat zahir yang diatur oleh syariat ilmunya. Seperti kita pakai paham ilmu fikih mazhabnya, itu pun harus jelas kita mengambil hukumnya, menganutnya. Karena nanti para mazahib ini akan mempertanggungjawabkan di bidang bimbingan secara zahir syariat. Apa kita betul secara utuh mengamalkan amal ibadah syariat ini melalui mazhabnya Imam Syafi'i dalam fikih. Mereka yang di Timur Tengah dengan Imam Hanafi dan Malikinya. Jadi masing-masing ada mazhab yang mengatur, yang itu disepakati oleh ulama. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan ibadah zahir, kita ngakunya Imam Syafi'i, tapi beliau tidak mengakui kita. Waduh, maka celaka. Tidak ada yang bertanggung jawabkan jadinya. Ya, bertanggung jawab sendiri sudah. Nah, kemudian di dalam berkeyakinan kita mau ngambilnya keyakinan apa? Asy'ari, Maturidi atau keyakinan yang mana? Nah, maka kita dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, itu pun harus jelas keyakinan di situ seperti apa tauhidnya. Begitupun ketika ketemu dengan yang membimbing ruhani. Jadi kalau secara jasmani dibimbingkan oleh mazhab dengan syariat ilmu fikihnya, tauhid keyakinan dengan Asy'ari Al-Maturidinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah maka secara ruhani kita ketemu dibimbing oleh Syekh Mursyid. Jadi masing-masing itu. Nah, jadi kalau dengan dipertemukan dengan guru-guru ahli-ahli ini, maka mudah-mudahan ibadah kita sempurna sebagaimana seharusnya kita mengabdi kepada Allah. Apa yang maksud seharusnya? Ibadah itu bukan sekedar badan zahir jasmani. Ya. Jadi ada badan yang terlihat. Di dalam badan yang terlihat ini ada di dalamnya, nah itu ya, ada ruh. Nanti ruh lagi di dalamnya nanti ada kalbu, ada rasa, gitu ya. Jadi maka ada jasad, nyawa, rasa. Tiga itu. Nah satukan itu, bekali itu. Nah jadi hadirin, kenapa kita mengamalkan thariqah? Gitu ya. Karena kita butuh bimbingan secara ruhiyah dengan thariqah itu. Jadi tidak bisa mencakup satu bidang, itu melingkupi semuanya. Jadi masing-masing sudah diatur. Gitu ya. Nah, maka bersyukur. Artinya apa? Ketika kita mengamal thariqah bukan berarti kita menjadi eksklusif. Ya, tetap jangan dikesampingkan, syariatnya itu penting. Maka hadirlah majelis-majelis taklim. Ya, karena di situ bidangnya nanti tempatnya untuk memberikan taklim. Ya, dan ikuti juga majelis talqinnya. Jadi ada taklim, ada talqin. Kalau taklim nanti kita dibekali dengan ilmu-ilmu pemahaman-pemahaman yang membekali bidang syariat, sebagian juga bidang hakikat, tetapi yang secara langsung nanti memberikan bekal itu melalui tuntunan talqin itu, majelis talqin. Jadi majelis talqin itu majelis yang diberikan tuntunan. Nah tuntunan yang dimaksud tuntunan zikir, maka disebut talqin zikir. Nah kita dengar bahasa talqin takut duluan. Gitu ya. Talqin zikir. Nah kita semua yang sudah ketemu dengan majelis taklimnya, talqinnya, tinggal kita amalkan, ilmunya diamalkan, kita dapatkan di majelis taklim.
terus talqinnya, tuntunannya juga diamalkan dengan harapan amalnya menjadi sempurna. Tapi yang menyempurnakan semua Allah hakimnya. Kita hanya berupaya, kita ini hanya proses. Nanti urusan hasil capaiannya, nanti urusan para pembimbing kita itu, guru-guru kita, gitu kan. Yang nanti beliau pun terus mengambil ini lagi dari guru-guru sebelumnya, seperti itu. Jadi semua berwasilah, karena memang Allah juga memudahkan kita untuk mengambil wasilah. Wabdallu ilaihil wasilah. Jadi wasilah ini menjadi penting. Artinya kita tidak bisa langsung dalam perkara apapun kan kita mesti pakai wasilah. Semua hidup pakai wasilah semua itu. Termasuk kalau kita kaitkan makna thariqah dalam keumuman, kita semua berthariqah sebetulnya. Mau mengakui atau tidak, thariqah itu cara, thariqah itu jalan. Ya kita hidup semua pakai cara, pakai jalan. Kalau kita mau ambil keumuman gitu ya. Tapi ya itulah kadang-kadang kita terganggu dengan istilah, kadang-kadang simbol-simbol mengganggu kita gitu ya. Makanya kadang misalkan ada begini kalimatnya, mursyid saya Abah Anom, tapi beliau pun mursyid saya. Nah ini kacau ini. Padahal maksudnya yang satu mursyid pengersa Abah yang membimbing secara ruhani, yang itu mursyid kita di bidang lain gitu loh. Maksudnya seperti itu. Tapi karena ini perkara-perkara khususiyah di dalam thariqah, maka sebaiknya dihindari pengistilahan itu. Jadi bukan dalam arti ini lebih utama, lebih unggul dari yang lain, bukan. Jadi kalau berbicara mursyid itu hubungannya dengan ruhani, dengan perjalanan ruhani. Jangan bilang mursyid ke selain mursyid gitu. Bilang aja ke selain mursyid, mau guru, mau buya, mau mama, mau siapa silakan. Guru mursyid harus satu, jangan bahasanya Abah Anom mursyid saya, tapi ini juga mursyid saya juga. Nah itu rancu jadinya. Jadi ya hindari istilah-istilah, jangan mengganggu peristilah-peristilah itu. Atau ada hal lain lah. Kadang-kadang kita suka bersembunyi di balik istilah itu. Padahal dia sedang menutupi sebenarnya kelalaian dan kesalahan, tapi nggak mau disalahkan dan dinilai lalai gitu. Baik hadirin, lalu saya ingin menyampaikan di kesempatan yang mulia ini, majelis manaqib ini majelis yang mulia karena dihadiri bukan hanya kita, guru kita hadir, para aulia hadir karena sultannya hadir. Kata beliau, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailan qaddasallahu sirrahu, kita quri'a manaqibi wa ana hadirun. Dimanapun, fi ayyi makanin. Jadi ketika dibaca manaqib, sekalipun kita sendiri ceritanya nih di rumah, maka hati-hati. Manaqib itu bukan sembarangan buku, kitab, bacaan. Ya, karena ada keterangan beliau di mana dibacakan manaqib itu, maka aku hadir. Ya, maka ada adabnya. Jadi jangan karena ini kan cuma buku dibaca aja sendiri di rumah gitu. Ini hati-hati, ada adabnya. Ya. Nah, beginilah makanya selalu kita kalau mau melakukan apapun, termasuk hal-hal baik, karena kita sudah dibimbingkan mursyid, maka seyogyanya kita sampaikan terlebih dahulu sesuatu apapun berkenaan dengan apapun, apalagi berkenaan dengan amaliyah thariqah. Sekalipun misalnya begini Bapak Ibu, dzikir ini sudah jelas, misalnya dzikir jahar 165. Lalu saya secara pribadi ingin meniatkan diri gitu ya, dzikir saya setiap habis sholat, saya pengen 1000 tiap habis sholat. Nah sekalipun itu hal pokok dzikir jahar, tapi kalau kita sudah hitungkan dengan angka, dan itu ingin ditetapkan, berarti itu masuk kategori riyadhah. Nah maka seyogianya disampaikan terlebih dahulu. Ya. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak sendiri, tapi dibimbingkan gitu loh. Karena ada adab itu. Jadi jangan karena juga iya makan dzikirnya hafal lebih banyak lebih baik ya kan gitunya. Lalu tapi di situ kan lebih banyak lebih baik tidak tidak diangkakan. Nah, kita mau mengangkakan misalnya. Pokoknya saya ke depan mulai besok, mulai minggu depan, saya pengen dzikir saya ini setiap habis sholat 1000.
selama sekian hari, wah ditentukan lagi harinya. Misalnya. Nah maka kalau mau seperti itu memang ciri murid, ada himmah aliyah di situ. Tetapi sekalipun begitu ada adab yang harus juga kita kedepankan supaya terjaga, terbimbing amaliyahnya. Juga di dalam khataman sama, termasuk juga manakib. Wah saya pengen sendiri sama istri berdua misalkan manakib di rumah baca aja. Nah itu jangan serta-merta, hati-hati. Apalagi majelis manakib, majelis yang penuh dengan karomah. Nah jadi kalau urusan ruhani ya, karena manakib ini kita sedang menggabungkan diri dengan para solih, dengan para sodikin, dengan para aulia, dengan para arwah al-muqaddasah manakib itu. Nah, dan kapasitas ruhani setiap kita beda-beda. Dan kita sendiri pun tidak tahu. Yang tahu adalah semusim. Begitu ya. Setiap kita diperjalankan, dibimbingkan oleh beliau, dihantarkan kepada makom-makom yang dilalui. Kita tidak tahu, yang tahu hanya muslim. Ya. Jadi kan tetap yang namanya kita perjalanan mesti ada pos-pos itu. Nanti sekian jarak ada pos 1, misalkan ada pos 2, ada dan seterusnya. Nanti ketika di pos sekian ini karena masih ada binatang buasnya misalnya, nanti dikasih tulisan hati-hati, waspada. Jadi kalau sudah dibimbingan kita diberitahukan, dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Nah, jadi kapasitas rohani kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya badan jasmani zahir. Nah makanya di samping badan zahir yang harus juga kita upayakan untuk bisa ibadah yang sesungguhnya, apalagi ruhani. Ya, jadi kita bersyukur nih sudah mendapatkan talqin dzikir itu, berarti kita sudah dibimbingkan dan sedang dan terus dibimbing oleh Syekh Mursyid Amin. Gitu ya. Dan bagi yang Bapak Ibu yang belum mendapatkan talqin lalu menginginkan talqin, alhamdulillah berarti hidayah. Yang penting jangan terpaksa, karena tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fiddin. Semua pilihan. Surga neraka dicipta itu pilihan, tapi masa kita pilih neraka gitu. Semua pilihan tapinya. Ya, jadi syukur kalau ada keinginannya ya untuk talqin. Jadi itulah pentingnya talqin dzikir itu. Dan peristiwa Isra dan Mi'rajun baginda Rasulullah Muhammad SAW, mari kita ambil pelajaran bahwa kita menempuh perjalanan ini bukan hanya dunia, bukan hanya horizontal, minal masjid ilal masjid, horizontal, tapi mi'raj vertikal. Jadi kita harus sadar bahwa silahkan dunia kita hadapi, kita jalani, kita cari fadilah itu untuk bekal dunia, tapi jadikan bagaimana perjalanan dunia ini bisa mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang abadi dan penuh dengan kebahagiaan itu. Minal masjid ilal masjid. Masjid itu tempat berserah diri. Jadi mudah-mudahan kita diperjalankan di dalam hidup kehidupan ini, kita awali dengan kepasrahan diri, menuju kepasrahan diri. Jadi pasrah saja. Gitu ya. Kepasrahan itu yang sulit. Tapi itu kunci ya diri. Pasrah itu. Jadi ketika kita pasrah, kosong kita. Kosong. Nah, kalau wadah kosong mudah nanti diisi. Tapi kalau belum pasrah, tempatnya ada isinya. Ketika diisi dengan barang yang bisa larut. Tapi kalau enggak bisa gitu. Tapi kalau kosong, diisi dengan apa, itulah yang isinya. Jadi pasrah, takhalli. Dan dzikir jahar itu proses menghantam, membuang selain Allah pada qalbu kita. Allah. Maka itu harus terasa betul. Zauknya itu rasa dzikir itu. Cara ininya bisa dengan sederhana, misalnya kan kita tahu makna dari la ilaha illallah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada yang lain kecuali Allah ya. Nah, selama ini hati kita penuh dengan selain Allah. Nah, maka ketika illallah itu rasakan, kita sedang membuang kotoran diri, kita sedang menghantam. Nah, itu zauk itu dirasakan itu.
Sekalipun suara dalam berzikir tidak kenceng, karena memang bukan harus kencengnya. Syarat zikir jahri itu kuat, bukan keras, bukan kenceng. Tapi memang dengan suara keras kenceng itu buat membantu kekuatan. Kuatnya beda dengan suara pelan, begitu maksudnya. Tapi silakan mau pelan karena situasinya, misalnya mau kenceng, yang penting rasakan kuat hantaman ke kolbunya. Ya. Jadi kalau misalkan ketika zikir kita masih ada yang lain, terus hantam terus. Kecuali hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, nanti setelah kolbunya terus dipukul, terus dihantam, terus dibenturkan, maka nanti ada dua, dia akan melahirkan gesekan cahaya. Ya, yang pertama yang kedua adalah gesekan api jadinya. Nanti berpengaruh, dia jadi api ketika berhadapan dengan kezaliman, kejahatan. Itu. Tapi nanti ketika berhadapan dengan sesuatu yang baik, maka dia menjadi cahaya. Itu yang menerangi. Jadi zikir itu tuh dua, akan melahirkan api, akan melahirkan nur, cahaya. Ketika zikirnya hantaman itu dirasakan, pukulan illallah. Nah di situ tuh bukan hanya sekedar kita bacakan kalimatnya, tapi dengan rasa yang terhunjamnya, gitu ya. Nah kemudian di dalam zikir jahar, coba perhatikan, ketika kita diberikan tuntunan dan contoh misalnya, maka ikutilah tuntunan dan contoh itu. Apapun yang ketika kita dapatkan dari talqin, itulah yang diikuti oleh kita. Dan apapun yang dicontohkan di Suryalaya sehari-harinya, setiap minggu dan bulannya, itu pun yang kita lakukan di sini. Ya, jangan nanti di Suralayanya seperti itu, di sini beda. Karena di sini katanya ada tradisi yang sudah turun temurun. Nah, misalnya, kalau ketika mengamalkan tuntunan thariqah itulah yang digunakan. Kalau kita mau pakai adat yang sudah ada dari turun temurun, ya pisahkan, silahkan. Bukan dalam arti nggak boleh diamalkan lagi. Silahkan itu ditetapkan, itu sudah tradisi dari turun temurun misalnya. Tapi di luar waktu ketika kita mengamalkan tuntunan thariqah, itu caranya begitu. Kan karena ada di daerah itu, di sini ada ini ya, iya oke, katanya ini dari dulunya sudah turun temurun begini, nah gitu ya. Ya silahkan, tapi pisahkan, jangan di majlis manaqib. Sekalipun majlis manaqib, sekalipun itu di awal atau di akhir. Kan ada maklumat boleh kalau sisipan. Ya tapi kalau sudah diberlakukan tiap bulan, bukan lagi sisipan namanya. Sisipan itu sewaktu-waktu, misalnya kayak Rojab tadi, Qori kan dilanjut sholawat. Tapi tidak setiap manaqib begitu. Nah itu sisipan namanya. Tapi kalau selalu nanti dikumandangkan sholawat, ya bukan lagi sisipan namanya. Begitu tambahan. Jadi sekalipun ditempatkan sebelum manaqib atau setelah manaqib. Jadi apa yang didapatkan dari talqin tuntunan seperti itu ya kita ikuti. Nah jadi zikir jaharnya dikuatkan, apalagi kalau misalnya kita merasa kesulitan untuk mengendalikan hawa nafsu. Misalnya kita masing-masing punya nih nafsu yang kuatnya apa? Kalau saya misalnya gede amat misalnya, emosian misalnya. Nah atau yang lain apa nih yang dominan misalnya. Nah itu sebetulnya nanti kuncinya ke zikir jahar. Kalau kita merasa seperti itu ya. Jadi maksudnya gimana, kembali ke dahar jahar itu, suaranya kencengin. Cari tempat untuk bisa leluasa mengeraskan suara dalam berzikir itu. Karena suara keras ini membantu. Jadi kalau kita merasa ada kesulitan, masih ada kesulitan di situ, ya sudah, kita coba cari tempat, suaranya kencengin, keluarin gitu. Itu di situ kembalinya nanti ya. Kalau merasa yang masih sulit nih pengendalian hawa nafsu ini. Nah, zikir jaharnya begitu, kencengin. Dan nanti setelah 3 kali di awal kita secara tartil kan gitu ya. Nanti kesananya kita ngincik bahasana gitu ya. Zikir selanjutnya. Nah, nanti bisa dirasakan juga ada imam itu memimpin zikirnya, suara naik ke puncaknya,
lalu turun baru berakhir. Ada juga yang begini, naik pas di puncaknya berhenti langsung. Itu akan berpengaruh beda. Tapi situasi itu tidak bisa ditentukan kapannya. Nah itulah kadang di dalam perjalanan bimbingan ruhani ini hadir, tidak ada satu aturan baku. Ketika aturan ada itu sebagai standar awal. Nantinya seperti itu. Jadi kembali kepada masing-masing. Cuma kalau keluar dari standar umum, maka hati-hati. Bisa jadi ada khususiyah yang diberikan oleh guru. Itu misalnya dia ada khususiyah nanti ieu lamun dina palebah ya latif umur khotaman itu umum yo ya latif nanti misalnya dicoba pakai tuntunan seperti umumnya bawanya beda lagi. Misalnya sekali dicoba arahnya begitu lagi, udah 3 kali begitu terus. Nah hati-hati, bisa jadi ada khususiyah. Nah kalau sudah itu berlaku khususiyah, silahkan, tetapi cukup sendiri, jangan disampaikan ke orang yang lain, cukup saja sendiri. Kalau bisa sih, kalau yang namanya dapat khususiyah itu malah harus disembunyikan, bukan justru malah dipublikasi. Sayang kalau kita sudah dapat khususiyah diumumkan, hilang itu sebetulnya, jadinya hilang khususiyah itu. Kan sulit dapat khususiyah itu, nggak bisa kita inginkan dengan begitu saja limpahannya. Lalu kemudian gara-gara kita ungkap ke umum, maka auratnya jadi terbuka gitu, malu dia, maka kembali pergi sih. Nah makanya coba perhatikan pengarsa Aceh, kalau selalu beliau itu menyembunyikan, artinya nggak malah dinafikan. Sekalipun misalnya ketahuan ini ada ketahuan dia diberi khususiyah, kita tahu, mesti ketika disampaikan di komunikasi mesti dia menafikan. Enggak, kata siapa, mesti gitu. Nah kalau misalkan begitu ketahuan, iya emang saya gitu mengaku. Itu pun sama, hilang sudah. Itu ya, nilainya jadi hilang kalau sudah ada pengakuan. Jadi semakin kita mengaku, maka semakin kental hijabnya. Ya. Tapi kalau semakin kita tidak mengakui, semakin kita mau melapas diri, maka itu yang luar biasa. Kosongkan, takholikan. Nanti setelah kosong kepasrahan itu, kita diperjalankan minal masjid dari kepasrahan diri menuju kepasrahan diri sebagai bentuk ubudiyah dunia ini. Tapi juga jangan lupakan kita harus mi'raj gitu ya. Karena di situ tidak dikhususkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kalimatnya bi'abdi, jadi untuk seluruh hamba. Dan mi'rajnya kita umat Islam, umat baginda Nabi ini adalah as-sholat, sholat mi'rajnya. Jadi sebenarnya kuncinya kalau mau Isra Mi'raj, perhatikan saja sholat, perhatikan saja kehidupannya. Kita sudah pasrah nggak dalam hidup ini? Berarti kalau kita sudah selalu pasrah dalam hidup menghadapi kehidupan, kita diisrokan itu. Dan juga kalau kita sholat, kita sudah kita periksakan apakah sholat kita sudah sesungguhnya kita hadapkan diri ini. Kalau hanya badan jasmani zahir saja, belum seutuhnya kita sholat, belum mi'raj. Mi'raj itu adalah ketika sholatnya paripurna, kafah, meliputi zahir jasmani, dihadapkan pada kiblat, bacaan syarat rukun dipenuhi sesuai mazhab fikihnya, juga kalbunya hanya Allah dalam sholat, hanya ingat Allah. Rasa pun sedang sholat kita betul-betul sedang menghadap pada Allah, di hadapan Allah. Nah itu baru itu sholat yang sudah baru itu, sholatnya bisa mencegah keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau kita kan sholatnya belum bisa menahan keji mungkar. Sholatnya ya sholat, tapi masih keji mungkar. Karena sholatnya baru badan jasmani. Nah maka melalui tuntunan thariqah ini kita dibekali itu supaya kita mampu mi'raj. Jadi sholatnya meliputi badan jasmaninya, ilmu fikih kita gunakan di situ, secara fikihnya mazhab Syafi'inya kalau di kita kan. Nah kemudian secara qalbunya betul-betul kita fokuskan, kita hadapkan untuk selalu mengingat Allah, tidak ingat yang lain qalbunya. Rasa pun kita hantarkan bahwa sedang sholat, sedang menghadap pada Allah,
tidak yang lain, gitu ya. Dan ihsan itu, nah baru kalau itu sudah terpenuhi itu, maka kita mi'raj di situ. Ya, jadi makanya dalam kehidupan kita aplikasikan peristiwa itu sebagai bentuk bahwa kesadaran kita bahwa mungkin kita selama ini kan terlena ya, mungkin selama ini kita terlalaikan dengan dunia, seolah dunia ini milik kita, seolah dunia ini tidak akan hilang dari kita, seolah kita akan abadi hidup dunia, lalai kita. Tapi ingatlah bahwa besok lusa kita akan menghadap Allah, menuju alam keabadian akhirat, maka selalu kita waspada. Itulah tanbih mengajarkan kita berhati-hatilah dalam segala hal. Nanti lahirkan kebaikan yang timbul dari kesucian, ya. Jadi bukan dari nafsu kebaikannya. Kalau kebaikan yang lahir dari nafsu, ya, maka itu tidak abadi, maka itu tidak akan menjadikan manfaat. Karena pada akhirnya nilai manfaat itu yang harus dilahirkan. Manfaat diri bersama Allah dengan hablum minallahnya, manfaat diri kepada selain diri kita. Kalau keberadaan kita sudah membawa manfaat untuk yang lain, maka itu luar biasa. Tetapi tidak cukup, harus juga bersama Allah. Jadi antara vertikal, horizontal dan vertikalnya ketemu. Jadi tidak disebut kita ini seorang soleh kalau kita baru solehnya di dalam ibadah kepada Allah. Sholatnya, tahajudnya, semua dilakukan dengan penuh ketaatan, itu soleh. Tapi tidak cukup soleh bersama Allah, tapi soleh juga bersama makhluk Allah, dengan sesama, gitu ya. Jadi harus berdampak, membawa manfaat. Jadi harus seimbang, semua itu harus seimbang. Tidak kuat satu dengan yang lain. Kalau kuat yang satu dari yang lain, itu pun akan timpang. Apakah dia lebih kuat ibadahnya dari batas sosialnya, atau sosial lebih kuat dari ibadahnya dalam arti horizontal dengan vertikal tadi, tetap akan terjadi ketimpangan. Maka yang baik dan utama adalah seimbang antara dunia hablum minannas dengan hablum minallahnya, antara ibadah zahir pribadi bersama Allah, solehnya pribadi, dengan kehidupan bermasyarakat bermanfaat, gitu ya. Dan zikir buahnya adalah tanbih. Tanbih itu rangkuman akhlak. Jadi kita tinggal neplak aja, nyontok sebetulnya. Setahun ya kira-kira hiji teu kalaksanakeun ya setahun. Misalnya ulah ngewa ka ulama gitu ya, sajaman. Setahun eta latihkeun tah. Masih sok ngewa teu ka ulama gitu. Masih. Itu aja ya, itu riadoh yang utama itu, meriadohkan dari tuntunan Allah. Apalagi tanbih buahnya. Jadi kalau zikir khotam manakibnya sudah luar biasa tetapi belum mampu melahirkan tanbih, maka koreksi. Berarti belum sungguh-sungguh amal zikir khotam manakibnya, gitu aja. Untuk mengukur mudah. Ya. Bukan tidak hanya zikirnya sudah 165, khotam manakib istiqomah misalnya. Tapi tidak melahirkan akhlak tanbih. Nah, maka waspada, koreksi diri, koreksi. Barangkali ada yang lalai, barangkali ada yang kurang, barangkali tidak sungguh-sungguh, itu aja. Jadi jangan berpikir begini, saya kok zikir sudah lama, takin lama, kok hidup begini aja ya. Nah kalau nggak ingin begini aja, maka bersungguh-sungguhlah amal, karena itu belum sungguh-sungguh sebetulnya. Ya, karena zikir itu menjadi kunci dari semua kehidupan dunia, terutama akhirat. Zikir itu jadi kunci dari semua. Dengan zikir itu. Jadi teruslah. Dan surialaya sekarang 2025 ada hajat akbar. Nah, kita sebagai para khodim, ya, kita ini berkhidmah. Para khodim itu kita berkhidmah, namanya khodim. Nah, kita semua khodim, ya. Nah, mari kita buktikan di milad ini kita kontribusikan semua kemampuan kita, ya, untuk suksesnya penyelenggaraan milad. Dan milad sekarang ini umurnya 120 tahun, dan umur ini umur wafatnya Abah Sepuh, dan Surya didikan Abah Sepuh. Nah, berarti apa yang harus kita ambil? Tanbih ini. Ayo kita ini kan tanbih ini, gitu. Dan di slogan dan motonya itu kan 120 tahun Ponpes Suryalaya berkhidmat untuk agama dan negara. Terus di bawahnya bangkit bersatu maju. Coba itu pahami.
bangkit, bersatu, maju. Jadi artinya kalau sudah mau bangkit, lupakanlah yang sudah-sudah itu. Yuk kita kembalikan kepada koridornya semestinya bagaimana, seharusnya sebagaimana. Kita satukan potensi itu, tinggal satukan, bersatu, disatukan seluruh potensi lalu maju. Suryalaya itu lebih tua dari Muhammadiyah, lebih tua dari Nahdlatul Ulama 1909, Muhammadiyah 1908, NU 26 ya, dan organisasi lain. Suryalaya ini paling tua ya. Nah, maka ayo kita saat ini kita buktikan, jangan malah yang ada adalah selalu saling ini dan itu ya. Tinggal bagaimana formula ke depan yang harus kita atur, kita siasati, karena juga harus bersiasat ya. Namanya dunia ada siasat, ada ilmunya, ilmu siasat. Nah kita pakai siasat bagaimana ke depan. Suryalaya ini tetap Suryalaya. Sekalipun perkembangan sekarang sudah sedemikian dinamikanya, ada beginilah, begitulah gitu ya. Karena memang ini satu perjalanan sejarah yang mau gak mau ada dalam sejarah. Jangankan masa wafatnya para aulia, para tokoh, wafatnya Kangjeng Nabi saja. Setelah itu lalu ada yang kembali jahiliyah, ada yang tetap dengan imannya, ada yang macam-macam memang sejarah. Bahkan ada yang ngaku nabi palsu kan setelah wafatnya Nabi. Jadi nggak aneh lah sekarang ada yang ngaku mursyid lah, itu ya sudah, biarkan pilihannya, kembali ke dia kok, kembali ke dirinya kok. Apapun yang kita tanam itulah yang akan dipetiknya. Nah kita nggak usah dipengaruhi dan terpengaruh dengan itu ya. Nah makanya kalau kita sudah merasa sudah lama nggak ke Suryalaya, coba ke Suryalaya ziarah. Jadi perlu zahir ini, sekalipun dengan tawasul kita ziarah itu ya, tapi fisik pun kita perlu hadir di sana. Jadi zahir batin itu ya. Nah jadi kalau merasa yang sudah lama nggak ke Suryalaya, coba niatkan lagi. Kapan mau pas manakib, mau di luar itu ya silakan ya. Dan itu harus ada semangat ingin berkunjung ziarah ke guru, itu harus selalu ada pada diri. Adapun nanti terhalang lagi, terganggu lagi, itu lain soal. Nanti pasang lagi niat, saya pengen bulan depan nih gitu ya. Nah jadi seperti itu. Maka 120 tahun ini yuk kita bangkit ya. Jadi gali potensi, karena saya yakin kita semua nih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang baru talqinnya, ada yang sudah. Mungkin kita ini berkhidmah, diberi tambahan khidmah. Kalau saya sebut tambahan, kayak misalnya wakil talqin, mubalik, pengurus, itu tambahan khidmahnya. Kan tugas khidmah pokok kita semua sama, mengamalkan, melestarikan ajaran guru. Itu kekhidmahan yang sama bagi kita. Kalau yang lainnya hanya tambahan, wakil talqin tambahan, tugas talqin. Jadi bukan makom Bapak Ibu, tugas sama. Ya, kita punya tugas. Pemangku manaqib punya tugas, sama tugasnya. Ya, pengurus apalagi banyak tuh yang diurusnya, itu lebih banyak lagi tugasnya. Wakil talqin kan cuma satu aja nalqin. Gitu. Kalau pengurus malah waduh luar biasa itu. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk terus berkhidmah ya, dan pada akhirnya siapapun kita yang bagus dalam berkhidmahnya, maka wajib untuk didatangkan karomahnya. Baik, itu saja Bapak Ibu, mohon maaf karena suara saya agak sedikit terganggu. Jadi begitulah, apapun yang saya sampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan, itu kebodohan saya. Kalau itu benar fadl Allah. Demikian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.